bahas 7 syarat wajib jika Indonesia mau gabung NATO. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan 7 syarat yang harus dipenuhi jika Indonesia akan bergabung bersama dengan NATO. Wow, gabung dengan NATO guys. Wow, apa-apa pun mari jom sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan kalian di luar sana, ataupun aku menjemput kalian subscriber di luar sana, komen pendapat kalian. Adakah benar Indonesia akan bergabung bersama dengan NATO? Jom guys, semak video ini. Okay guys, Amanda Channel, The North. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini bahas 7 syarat wajib jika Indonesia mau gabung NATO. Ini misalkan. Jadi syaratnya ini sudah dipublikasikan oleh NATO. Barangkali ada 12 negara yang ingin gabung dengan NATO wajib memenuhi 7 syarat, Bren. Nah, mungkinkah Indonesia ataupun Malaysia mungkin yang ingin menjadi anggota NATO? Nah, ini syaratnya jika ingin Indonesia misalkan mau gabung NATO, Malaysia ingin gabung NATO, bahkan Timur Leste jika mau gabung NATO. Bercanda. Nah, baru-baru ini Swedia dan Finlandia tengah menyerahkan dokumen untuk bisa bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Mereka masih harus menjalankan sejumlah syarat agar resmi menjadi anggota aliansi ini. Oh, ada syaratnya loh, Bren. Nah, daftar langsung diterima? Enggak bisa. Harus ada syarat-syaratnya. 7 syaratnya. Nanti akan bahas ini. Namun langkah mereka tampaknya tak begitu mulus, sebab Turki yang juga salah satu anggota NATO menolak Swedia dan Finlandia. Tapi alasan beragam, mulai dari sanksi yang dijatuhkan hingga tuduhan kedua negara menampung dan membiayai kelompok Kurdi dengan senjata. Padahal untuk menjadi anggota, salah satu mekanisme yang mesti dilakukan kedua negara Baltik itu adalah mengantongi persetujuan seluruh anggota NATO. Nah, meski Turki tetap pada keinginannya, NATO dan negara Barat yakin mereka bisa mengatasi keberatan Ankara. Jadi meskipun Turki ini keras kepala, tapi anggota lain selain Turki, nanti bisa gampang, bisa diatur. Turki pasti mau kok gitu, Bren. Untuk menjadi anggota NATO, negara harus memiliki sejumlah syarat, yaitu punya sistem demokrasi yang berfungsi berdasarkan ekonomi pasar, adil terhadap populasi minoritas, dan berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai. Masuk kan Indonesia? Salah satu yakni kemampuan dan kemauan untuk memberikan kontribusi militer bagi operasi NATO dan berkomitmen terhadap hubungan sipil militer yang demokratis dan struktur kelembagaan. Demikian menurut studi pengembangan NATO. Jika hal-hal yang sudah Mimin sampaikan tadi terpenuhi, maka langkah selanjutnya sebagai berikut seperti dikutip dari situs resmi NATO. Nah, yang pertama pembicaraan aksesi dengan tim NATO. Nah, ini langkah pertama. Syarat yang pertama ini. Pembicaraan ini berlangsung di markas NATO di Barsel dan mempertemukan tim ahli NATO dengan perwakilan dari masing-masing undangan atau calon anggota. Tujuan mereka untuk mendapatkan konfirmasi formal soal kesediaan dan kemampuan calon anggota baru untuk memenuhi kewajiban dan komitmen politik, hukum, dan militer dari keanggotaan NATO sebagaimana tercantum dalam perjanjian Washington dan dalam studi tentang pengembangan NATO. Pembicaraan berlangsung dalam 2 sesi. Pada sesi pertama isu-isu politik yang dibahas dan pertahanan atau militer dibahas dan memberikan kesempatan untuk menetapkan persyaratan keanggotaan telah terpenuhi. Sisi kedua lebih teknis dan mencakup diskusi soal sumber daya,
keamanan, masalah hukum, serta kontribusi anggaran setiap negara anggota baru. Hal ini ditentukan secara profesional sesuai ukuran ekonomi negara. Calon anggota juga diminta menerapkan langkah-langkah guna memastikan perlindungan informasi rahasia NATO, mempersiapkan dinas keamanan dan intelijen mereka untuk bekerja dengan kantor keamanan NATO. Produk akhir dari diskusi-diskusi ini adalah jadwal yang harus diserahkan oleh setiap undangan untuk menyelesaikan reformasi yang diperlukan, friend. Nah, itu. Jadi persyarat yang pertama, pembicaraan aksesi dengan tim NATO banyak. Nah, dan yang selanjutnya syarat yang kedua, calon anggota mengirim surat permohonan ke NATO dan jadwal penyelesaian reformasi. Jadi mengirimkan surat permohonan. Kayak kalian melamar suatu pekerjaan itu loh, brand, dikasih surat permohonan. Pada tahap kedua, proses aksesi, setiap calon anggota memberikan konfirmasi penerimaan kewajiban dan komitmen keanggotaan dalam bentuk letter of intent dari masing-masing menteri luar negeri yang ditunjukkan kepada Sekretaris Jenderal NATO. Jadi, yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal NATO bla bla bla. Ini ada Timor Leste mau gabung gitu misalkan contohnya. Bersama dengan surat ini mereka juga resmi menyerahkan jadwal reformasi masing-masing negara. Nah, dan yang selanjutnya syarat yang ketiga yang wajib dipenuhi protokol aksesi ditandatangani semua anggota NATO. NATO kemudian menyiapkan protokol aksesi ke perjanjian Washington untuk setiap calon anggota baru. Protokol ini pada dasarnya merupakan amandemen terkait traktat yang pernah ditandatangani diratifikasi oleh sekutu dan mengizinkan anggota baru untuk menjadikan pihak dalam traktat itu, brand. Jadi harus ada tanda tangan dari semua anggota NATO yang sudah ada. 30 negara itu wajib menandatangani. Oh iya, setuju gitu. Oke, masuk ini seperti itu, brand. Dan syarat yang keempat yakni protokol aksesi diratifikasi anggota NATO. Maksudnya pemerintah negara-negara anggota NATO ini lalu mensertifikasi protokol sesuai dengan persyaratan dan prosedur masing-masing negara. Prosedur ratifikasi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya Amerika Serikat membutuhkan mayoritas 2/3 di parlemen untuk meloloskan undang-undang yang diperlukan. Di tempat lain di Inggris tak perlu pemungutan suara parlemen secara formal. Nah, syarat yang kelima di mana sekjen undang calon anggota baru untuk menyetujui perjanjian Atlantik Utara. Jadi semua yang ada di aturan NATO ini negara yang mau gabung harus menyetujui. Tidak hanya sebelah pihak yang menyetujui, brand, seperti itu. Nah, Sekretaris Jenderal lalu mengundang negara-negara baru untuk menyetujui perjanjian. Setelah semua anggota NATO memberitahu pemerintah Amerika Serikat tempat penyimpanan perjanjian Washington soal penerimaan mereka terhadap protokol aksesi calon anggota baru sesuai perjanjian Atlantik Utara. Nah, dan syarat yang keenam di mana para anggota harus menyetujui perjanjian Atlantik Utara sesuai dengan prosedur nasional mereka. Di tahap ini negara pemohon secara prosedur sudah menjadi anggota NATO dan tidak menunggu peresmian. Nah, dan syarat yang ketujuh, ini syarat yang terakhir. Setelah mendepositkan instrumen aksesi mereka ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mereka secara resmi menjadi anggota NATO, brand. Sebetulnya pintu NATO terbuka bagi negara-negara Eropa mana saja yang ingin bergabung. Kalau negara Eropa itu ya 99,9% diterima. Pada tahun 1995, NATO merilis hasil studi pengembangan NATO yang mempertimbangkan manfaat menerima anggota baru dan cara mereka menjadi anggota. Setelah Perang Dingin, lanjut studi itu, muncul peluang membangun keamanan di kawasan Euro-Atlantik. Ekspansi NATO diklaim juga akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan, Ren. Sejak tahun 1949, keanggotaan NATO meningkat drastis dari 12 menjadi 30 negara. Jadi ormas terkuat di dunia, Ren. Dalam perkembangannya, aliansi itu juga mempunyai mitra negara. Beberapa di antaranya menyatakan ingin untuk bergabung dengan NATO, mereka yakni Bosnia, ada Finlandia, ada Georgia, ada Swedia, dan ada yang terbaru Ukraina ini, Ren. Nah, Brian, itu tadi pembahasan atom ini seputar punya isu jika Indonesia ingin bergabung dengan NATO, itulah 7 tahap wajib dan sederet syarat negara untuk gabung dengan ormas terkuat di dunia ini, Brian. Nah, bagaimana menurut kalian, apakah kita perlu gabung dengan NATO gitu, Brian? Silahkan bejot di kolom komentar.
Guys, kalau kita tengok NATO di dunia ini ada 28 negara yang telah pun join NATO. Pada kalau kita tengok pada suatu ketika dahulu, NATO ini mana-mana negara-negara daripada Eropah terbuka untuk join NATO. Mungkin persen ataupun kebarangkalian untuk ditolak 99%. Kemungkinan untuk ditolak untuk supaya tidak join NATO ni hanyalah dalam 99.9%. Tetapi confirm lah mana-mana negara Eropah pada masa dahulu untuk join NATO ni boleh memang dialu-alukan untuk join NATO. Tetapi selepas beberapa tahun selepas itu banyak sekali permintaan negara-negara di luar untuk join NATO, dan selepas itu barulah persatuan NATO ini mengenakan syarat-syarat tertentu kepada negara-negara di satu dunia ini untuk join NATO mesti mengikut daripada 7 syarat yang telah dikemukakan oleh persatuan NATO dunia. Dan kalau kita tengok di antara syarat untuk bergabung untuk menjadi NATO ini, mestilah negara itu memenuhi full kriteria yang telah ditetapkan di antara ketujuh syarat yang telah pun ditetapkan oleh NATO. Dan kalau kita tengok sebentar tadi telah pun diterang oleh admin Amanda Channel, dan kalau kita tengok syarat yang pertama tadi adalah di mana-mana negara di dunia ini yang ingin join NATO mestilah melalui daripada pembicaraan eksesi dengan tim-tim NATO. Jadi pada masa sekarang ni ada 28 negara NATO yang join NATO ini. Jadi ke-28 negara ini mesti duduk semeja dan berbincang dengan negara mana-mana negara yang ingin join NATO. Dan kalau kita tengok syarat yang kedua adalah calon anggota ataupun mana-mana negara yang ingin join NATO itu mestilah mengirim surat permohonan ke NATO. Jadi jika negara A ini ingin join NATO, jadi negara A ini mesti mengirimkan surat khas kepada persatuan NATO ini untuk mendeklar bahawa negara A ini ingin masuk ke persatuan NATO. Dan kalau kita tengok syarat yang ketiga tadi adalah protokol mengenai aksesi ditandatangani oleh semua anggota NATO. Jika kalau kita tengok sekarang ni ada 28 negara yang join NATO, jadi tanda tangan itu mestilah ada 28 negara NATO ini bersetuju negara A ini yang join NATO. Dan kalau kita tengok syarat yang keempat adalah protokol mengenai aksesi mengiktirafkan anggota NATO ini. Jika negara A ini sudah diiktiraf untuk join negara NATO ini, dia dikatakan secara protokol aksesi diiktiraf oleh anggota-anggota ke-28 anggota NATO. Dan syarat yang kelima adalah mana-mana negara yang ingin join NATO ini, di mana negara-negara ini mestilah bersetuju dengan semua undang-undang ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh NATO. Dan yang keenam kalau kita tengok adalah negara-negara yang join NATO ini mestilah bersetuju dengan perjanjian Atlantik Utara, dengan setiap perjanjian-perjanjian yang telah diutarakan, di mana anggota-anggota yang join NATO ini mestilah bersetuju. Tak boleh tak setuju guys, wajib untuk bersetuju. Tapi kalau kita tengok di tahap keenam ni, syarat-syarat yang keenam ini secara automatik negara-negara ini secara rasmi sudah pun menjadi anggota-anggota NATO. Di mana negara-negara yang join NATO ini apabila syarat ke-6, mereka tidak perlu menunggu satu majlis upacara perasmian untuk menabalkan mereka ini negara NATO. Tidak perlu guys. Secara automatik mereka adalah di antara anggota negara-negara NATO. Guys, kalau kita tengok syarat yang ketujuh ini adalah selepas mana-mana negara yang join NATO ini selepas mendepositkan instrumentasi keluar daripada negeri di Amerika Syarikat, secara automatik ataupun secara langsung mereka ini diiktiraf sudah untuk menjadi sebahagian daripada NATO di dunia. Mungkin ke-28 negara A ini adalah negara ke-29 yang join NATO guys. Jadi guys, itu adalah sedikit mengenai syarat-syarat yang dikenakan oleh NATO ataupun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh mana-mana negara di dunia ini untuk join NATO guys. Jadi bagaimana? Adakah anda mau join NATO? Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.